Jadi Bapak Ibu ada yang tidak sesuai boleh. Jadi saya melihat, saya ulangi lagi, saya melihat bahwa semuanya tuh sama. Soal satu, soal dua, soal tiga. Itu sama. Polanya sama. Samaan reaksi disamakan, dihitung. Mau. Kemudian dipersulit, dipersulit. Sehingga akhirnya mereka sebenarnya tidak mengenal kimia. Hanya mengenal istilah hafalan. Tidak mengenal zat-zat kimia. Kemudian di soal pun hanya itu saja. Nah, sekarang ada lagi cerita deep learning. Bagaimana mau deep learning? Ya, jadi saya coba mengangkat satu materi di laju reaksi, tetapi saya beri judulnya bagaimana keunikan laju reaksi. Itu sebetulnya bukan hanya laju reaksi yang unik, tetapi juga banyak bab-bab lain. Semuanya zat kimia unik. Tetapi di sini kita akan coba lihat di satu dulu, laju reaksi. Nah, kemudian saya ambil satu reaksi antara HCl dan natrium tiosulfat. Dan reaksi ini saya yakin Bapak Ibu sudah familiar. Sudah familiar. Dari kelas 1 sampai kelas 3 dari berpuluh-puluh tahun lalu sudah familiar. Nah, saya juga akan kirimkan di chat itu, ada file ya, ada file di chat itu. Itu tentang materi di kelas 12. Jadi Bapak Ibu bisa buka nanti halaman 180 itu ada materi tentang contoh ya, contoh praktik laju reaksi. Bagaimana tiosulfat dengan HCl, HCl bereaksi. Ini sudah populer. Jadi saya angkat yang populer ini. Tapi ini akan saya kritisi, kenapa? Karena sampai hari ini tidak ada lanjutan mengenai LKPD itu. Jadi intinya ada dua zat yang bereaksi nanti, yaitu HCl dan natrium tiosulfat, Na2S2O3 dengan HCl. Populernya bagaimana? Nanti tiap-tiap zat, baik HCl ataupun tiosulfat diatur konsentrasinya. Nah, jadi karena kita berbicara mengenai laju reaksi, pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Kemudian nanti ada pengaruh suhu pada laju reaksi. Ada pengaruh katalis pada laju reaksi. Itu semua kan kebanyakan cerita, ya, kebanyakan cerita. Nah, kita akan tunjukkan sebenarnya. Bagaimana? Jika konsentrasi tiosulfat dibedakan, HCl tetap. Bagaimana kalau konsentrasi HCl dibedakan, tiosulfatnya yang tetap. Sehingga kedua reaksi itu akan dibuat suatu rumusan hukum laju reaksi. Nah, ini juga tidak disukai oleh siswa. Terus terang saja tidak disukai. Hampir semua bab kimia itu nggak disukai gitu. Kecuali orang-orang yang memang mau belajar. Anak-anak yang mau belajar. Hampir semua nggak disukai. Apalagi udah masuk stoichiometri. Sengaja dipersulit soal itu supaya siswa merasakan bahwa itu berat. Sehingga tidak suka. Nah, jadi Bapak Ibu sudah pernah kan mendengar mengenai reaksi itu? HCl dan natrium tiosulfat. Bagaimana mengujinya? Misalkan disediakan 5 konsentrasi atau 6 konsentrasi atau 7 berapa pada wadah beaker dan sebagainya. Masing-masing wadah diberi tanda kali di bawahnya, baik di kertas maupun langsung di gelasnya. Tanda kali, 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 sehingga nanti kali-kali itu akan tertutup hilang dengan waktu yang berbeda-beda. Mengapa hilang? Karena reaksi antara HCl dan tiosulfat, natrium tiosulfat itu akan menghasilkan sulfur, endapan sulfur. Jadi endapan sulfur ada dihasilkan dari reaksi antara HCl dan natrium tiosulfat. Nah, ada yang tidak pernah mendengar atau sudah kenal? Jadi di sini saya coba tuliskan bagaimana reaksi antara HCl ya. HCl ditambah natrium tiosulfat
Ya, ada yang belum kenal atau tentu saja sudah kenal ya. Ini hasilnya adalah endapan sulfur. Ya, ini endapan sulfur. Ini endapan sulfur. Kemudian ada SO2. Ada lagi ya NaCl. Nah, ini intinya begini. Nanti ada H2O dan sebagainya, itu yang terpenting adalah ada 3 bahan. Ada endapan sulfur, ada gas SO2, dan ada NaCl. Ketika HCl bereaksi dengan natrium tiosulfat. Jadi biasanya di LKPD itu yang sudah populer itu dituliskan berbagai konsentrasi HCl pada tiosulfat yang sama. Kemudian berbagai eh, konsentrasi tiosulfat yang berbeda pada HCl yang tetap. Kemudian dihitung, tetapi tidak pernah dilakukan karena datanya sudah ada. Beri LKPD, datanya sudah diisi. Sudah pada waktu sekian, sekian konsentrasi. Pada waktu sekian, sekian konsentrasi. Jadi siswa itu hanya apa? Hanya menghitung ke dalam rumus. Mana yang tetap, mana yang berubah. Terus selesailah. Selesai itu LKPD. Terus siswa belajar apa? Belajar matematik. Kapan belajar kimianya? Tidak belajar kimia kalau tidak praktik. Hanya menyelesaikan LKPD 2 jam di kelas, kemudian menghitung, nah itu mana? Kimianya tidak ada. Terus begitu. Ceritanya belajar kimia, LKPD kimia, isinya sudah ada. Siapa yang mengisi? Nggak tahu. Sudah ada saja sih. Siswa sudah, ini disamakan, ini yang beda, ini disamakan yang hitung. P sekian. Udah. Hitung order. Itu saja terus. Ganti lagi. Begitu. Tidak ada bedanya zat ini dengan zat ini, nggak ada beda. Jadi itu yang akan kita coba lihat ya. Ini reaksinya sudah tahu ya. Kalau sudah tahu nanti saya tutup dan saya diskusi sebentar dengan Bapak Ibu. Kemudian saya coba tunjukkan bagaimana sulfur ini mengendap. Nah, yang akan saya bahas juga di sini, saya kritisi di sini. Selesai ini LKPD, di mana-mana, di buku-buku, baik buku swasta maupun buku pemerintah, maupun LKPD yang dibuat di berbagai MGMP, tidak ada lanjutannya. Selesailah begini. Padahal apa? Perhatikan di sini ada yang saya bulatin. Apa Bapak Ibu ini? Gas? Pernahkah ini dibahas? Padahal kalau ada 10 kelompok praktek begini, SO2 itu gas beracun, kemana gas SO2-nya? Benarkah terjadi SO2? Bagaimana membuktikan SO2? Tidak pernah dibahas, tidak pernah ada LKPD. Sudah selesai. Lalu apa? Nah, ini saya akan sekarang melanjutkan SO2-nya. Ini akan dibuktikan hari ini juga, jam ini juga, Pak Ibu bisa melihat benar nggak ada SO2 ini. Nah, jadi bagaimana caranya membuktikan ini SO2? Nah, oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Oke. Ya, saya mau bertanya dulu ya. Mengenai materi ini, silakan Bapak Ibu yang mau menjawab ya. Bagaimana membuat deep learning tentang persamaan reaksi? Kan sudah lama nih deep learning, sudah pernah dijalankan. Khususnya tentang materi ini. Boleh ada yang menjawab sebelum kita nanti praktek. Gimana Pak, Ibu? Pernah nggak membuat materi ini jadi deep learning? Bagaimana caranya? Atau masih belum paham? Ayo, silakan. Kita diskusi. Gas SO2 bisa lanjut ke reaksi redox, Pak Ugan. Ya. Gas SO2-nya bisa lanjut ke redox dengan kalium permanganat. Oh ya. Gas SO2-nya bisa lanjut ke redox. Ya, yang lain?
Jadi kalau mau deep learning, mendalam, bagaimana ini? Kalau hanya ditulis, disamakan reaksi, kemudian hitung, itu kan dari dulu begitu sampai sekarang. Lalu mendalamnya di mana? Nah, deepnya ini kemana gitu? Seperti apa mendalamnya? Itu nggak dibahas sampai hari ini. Maka saya berusaha aja berdiskusi dengan Bapak Ibu. Karena di berbagai macam pelatihan pun tidak dibahas itu. Jadi waktu kita habis. Bagaimana supaya ini ngedip? Nggak pernah dibahas. Yang dibahas itu adalah deep learning ada 3, ya kan? Pak, maaf Apa? Pak. Berkesadaran, Pak. Ya, ada pertanyaan tadi? Maaf Pak, Ya, sulfur itu kan biasanya kita tahu kan di golongan 6 ya Pak ya. Berarti kan dia gas. Jadi gimana kita jelasin ke anak-anak kok sulfur jadi padat gitu. betul. Iya, ya kita terus terang aja sekarang di sini. Kesulitan Bapak Ibu, gitu kan, mengajarkan hal-hal yang abstrak. Kimia itu abstrak, tidak kelihatan, tidak nampak, kecil. Akhirnya Bapak Ibu hanya siswa suruh baca aja, hafal aja. Ya, pas Kalau persamaan minta reaksi buku, aja gitu. iya, nah itu sudahlah, yang penting kan Ibu selesai tugas ya. Gaji juga keluar kan. Ini emang begitu, nggak apa-apa. Cuma sampai kapan gitu, sampai pensiun kita sebagai guru kimia mau begitu terus gitu ya. Nah, saya mencoba untuk eh, membuat yang abstrak itu menjadi nyata gitu ya, menjadi seneng gitu ya, menarik, siswa itu termotivasi gitu. Bukan sekedar siswa menyelesaikan tugas, selesai kemudian pulang. Saya masuk kelas, ibu masuk kelas, itu sudah semangat ya. Keluar tuh bangga gitu, keluar bangga. Aduh, seneng tadi itu siswa ini benar-benar memahami, senang dengan materi yang saya berikan gitu. Ada juga yang, alah yang penting udah selesai lah. Udah lihat jam juga udah, harusnya cepet-cepet nih jam 3 ini udah. Lihat siswa di sana nggak merhatiin, di sini pada ngobrol, udah kesel gitu. Ngajarin kimia gimana gitu ya, nggak menarik. Udahlah, terus begitu. Atau kita memang bangga gitu tadi, bangga untuk materi ini. Siswa tertarik dan dia bersemangat dibanding pelajaran lain loh. Kimia semangat sekali dibanding pelajaran yang lain. Wah, dan sebagainya. Wah, bangga. Terus begitu tiap hari. Nah, itu ada beberapa, persilakan saja. Nah, Bapak Ibu yang memang di kelasnya itu silakan saja dengan kemampuan. Ada ada yang memang dipunyai bakat bawaan sehingga siswa itu segan, ada lah. Ada seperti misalkan ada yang cantik, yang ganteng, tinggi besar, gagah, itu kan bakat bawaan. Tapi kan tidak semua begitu. Nah, materi kita, materi kimia ini banyak sekali yang menarik. Kita kita kuasai itu yang akan menundukkan siswa. Gitu. Siswa itu kan kita tundukkan dulu hatinya. Udah senang nih, nurut, nurut kepada gurunya, nurut karena pelajarannya menarik gitu, sebagainya. Kalau kita siswa tidak ditundukkan, akhirnya banyak yang melawan guru, banyak yang tidak perhatikan sebagainya. Kita tundukkan dengan dan kompetensi. Jadi kita akan coba bahas. Sudah, nanti boleh di-download, ada di chat ya, ada di chat. Bagaimana itu buku tadi di halaman 180 tentang tiosulfat ya. Sebentar, saya juga akan siapkan ini praktiknya. Ya, di sini ada di halaman 100. Aduh, ada yang masuk. Ada 180 ya. Ada halaman 180, 181. Bagaimana orde reaksi ini yang memusingkan siswa dan sebagainya. Nah, saya juga tidak perlu ini faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya itu. Di antaranya adalah sini ada konsentrasi. Nah, larutan yang digunakan adalah HCl dan Na2
S2O3, natrium tiosulfat. Nah, ini Bapak Ibu sudah sering lah. Saya akan tunjukkan langsung satu contohnya. Bagaimana tiosulfat ini, minta di ini kan, tiosulfat akan bertemu dengan HCl. Nah, itu mudah saja ya, Bapak Ibu buat tiosulfat larutan. Sembarang saja. Ini apa ini? Nah, di Erlenmeyer ya, di Erlenmeyer. Ya, bukan keluar. Karena berhenti dulu dari ya. Ini Erlenmeyer Bapak Ibu ya. Biasanya diberi kali di sini tanda kali di spidol. Spidol ya. Mau di kertas atau di pantat ini gitu. Kemudian ini tiosulfat. Ini sudah saya bikin kira-kira saja pula. Satu sendok ini, satu sendok kecil ini menjadi hampir 200 mili ini. Ini contoh saja lah. Jadi Bapak Ibu nih, nanti kita buat alatnya, tapi ini contoh. Ini adalah larutan natrium tiosulfat. Ya, tiosulfat ya, natrium tiosulfat. Biasanya di LKPD itu dibikin 6 biji, 7 biji, dan sebagainya tergantung Bapak Ibu maunya berapa. Dan masing-masing ini berbeda konsentrasinya kan gitu. Ada yang setengah M, 1 M, 1,5 M, 2 M, dan seterusnya gitu. Ini. Jadi nanti Bapak Ibu pakai ukuran ya, gelas ukur. Kalau saya kan hanya contoh saja nih. Nah, kemudian yang satu lagi adalah HCl. Ya. Kalau saya sudah terbiasa ya, jadi Bapak Ibu yang belum terbiasa harus menggunakan sarung tangan, harus menggunakan masker dan sebagainya. Kalau saya sudah terbiasa. Jadi ini hanya mencontohkan bagaimana keduanya ini
tanah sudah pinter menggunakan hukum Bernoulli namanya. Ini hukum Bernoulli. Siapa yang mengajarkan tikus tanah? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan tikus tanah itu eh, sempurna. Sempurnanya dia buta, Bu. Kalau kita sempurnanya adalah melek gitu. Kalau tikus tanah buta justru. Kalau menurut kita buta itu cacat. Tapi tikus tanah itu sempurna. Sebab kalau matanya melek habis sama tanah. Jadi dia akan di dalam tanah terus. Nah, tikus tanah sudah bisa membuat hukum Bernoulli. Nah, kebetulan ini rusak, jadi saya sementara pakai corong biasa. Nah, sebenarnya ini resikonya ya tidak bisa turun full ya, tidak bisa turun karena kalau ada gas nanti keburu ketahan. Ya, yang pertama tentu seperti tadi hanya mencampurkan HCl kepada natrium tiosulfat. Nah, Ibu nanti bisa rancang ini, bisa rancang ini sebaiknya untuk safety kan begini. Kalau tadi kan tidak safety tapi bisa sekedar bertemu saja. Ini dibuka tentu saja harus ada. Belum ya. Ya, nanti kita masukkan dulu ini HCl-nya. Ini terlalu panjang di ujung. Ya, HCl-nya sudah masuk. Saat turun ya dibuka. Jadi diperhatikan akan terjadi reaksi dan akan terjadi endapan sulfur kan. Ya, ini kan secukupnya saja untuk menunjukkan bagaimana dia. Nah, kecepatan ini tergantung daripada jumlah dan konsentrasi HCl. Tuh. Nah, sudah langsung putih dan langsung terbentuk endapan sulfur ya. Betul, Bapak Ibu? Bisa dilihat? Ini belajar kimia. Bisa dilihat, dengar, dirasa enggak? Ya bisa, Pak. Tapi kalau hanya nulis Na2S2O3 plus HCl samakan koefisien yang dilihat oleh siswa adalah angka dan huruf, bukan kimia. Angka dan huruf. Sekarang diganti lagi zatnya, tetap saja siswa hanya melihat angka dan huruf. Hitung lagi angka huruf, terus saja bertahun-tahun sampai 3 tahun begitu. Tidak ada yang dilihat itu belajar kimianya di mana. Hanya hurufnya aja beda-beda. Tapi kalau ini udah kelihatan loh, ini beda loh. Jadi ungu, ini putih kuning. Artinya ada endapan, tadi air. Oh iya, ini kimia gitu. Jadi kita harus prihatin semakin banyak AI, semakin modern, semakin lupa dengan kita hanya kimia. Semakin tinggal klik saja, asal punya jari, klik 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 klik, belajar kimia, klik, selesai. Ya. Di sini kan selesai seperti yang tadi kita buat. Sekarang kita coba panaskan. Untuk apa dipanaskan? Ya, kita coba panaskan. Ya, karena ini agak banyak, tentu agak lama ya. Nah, inilah pengaruh suhu pada atau pengaruh pemanasan pada laju reaksi. Apakah betul sekarang berpengaruh? Kalau tadi tanpa pemanasan. Jadi kalau tadi di awal reaksi yang itu langsung dipanaskan, tidak perlu karena mereka tidak butuh pemanasan. Antara HCl dengan natrium tiosulfat bereaksi secara spontan hanya beberapa detik saja. Tidak perlu pemanasan. Tetapi di berbagai buku dari LKPD dituliskan pengaruh suhu lalu dari awal dipanaskan. Tidak terlalu berpengaruh, malahan memang lebih cepat. Cuman mereka tidak perlu api gitu di awal. Nah sekarang butuh sekali pemanasan karena apa? Kita ingin melihat bagaimana SO2 ini keluar tidak dari larutan O2 ini. Keluar nggak dari sini? Ada nggak? Terbukti nggak? Nah kan begitu. Kimia itu harus terbukti, bukan dihafal. Diamati, dilihat. Jadi siswa itu diajak berkegiatan,
diajak beresonansi, melihat apa yang ada di depan, melihat fenomena kimia, bukan mendengarkan saja ibu bapak bercerita. Lalu ibu mengajak siswa untuk menghitung. Ya tidak senang, saya juga tidak senang itu. Terus saja menghitung, apalagi sulit. Setelah ini nanti baru siswa diajak menghitung. Nah, ini mulai pemanasan tentu agak lama karena memang nggak banyak ya. Tapi kita tunggu. Ada pertanyaan mau diskusi boleh, Ibu ya. Bapak silakan. Di sini ada larutan yang berwarna ungu. Nah, tadi Pak Seripudin sudah tahu tuh. Yang lain boleh. Untuk apa larutan berwarna ungu ini? Untuk apa, Bapak Ibu? Yang berwarna ungu ini tentu semua tahu. Namanya apa? Permanganat. Iya, kalium. Permanganat. Barusan kalium permanganat atau MnO4 min. Ini disebut MnO4 min. So, larutan kalium permanganat berwarna ungu. Untuk menangkap SO2-nya, Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau kita buat larutan ini mudah saja sedikit saja, Bu, sedikit saja di ujung sendok ditempelin lah ke kalium permanganat, jangan satu sendok dimasukin. Sedikit saja nempel lah, beberapa puluh mungkin dihitung berapa puluh, langsung udah ungu tua begini. Kalau terlalu banyak kurang menarik, Bu. Warnanya butek tua gitu, ungu tua kurang menarik gitu. Jadi kalau kami ini, saya ini prinsipnya adalah bagaimana reaksi itu ditunjukkan kepada siswa. Bukan sekadar ditunjukkan. Kira-kira reaksi ini menarik enggak ya? Reaksi ini memotivasi mereka enggak ya? Reaksi ini menyebabkan terinspirasi enggak ya? Kalau enggak menarik juga buat apa? Kita modif, kita kemas supaya siswa tuh seneng gitu. Siswa tuh seneng belajar kimia tuh. Bukan nih anak-anak nih bereaksi nih di tabung reaksi ini. Udah kecil, udah nggak kelihatan, nggak menarik lagi reaksinya juga. Jadi kita guru kimia ini bisa mengemas berbagai macam reaksi sehingga siswanya senang gitu. Melihat reaksinya, oh senang, menarik, aman, mudah, bisa dilihat, didengar, itu. Karena selama ini nggak ditunjukkan begitu, akhirnya siswa tuh nggak berpikir lain-lain. Nah, ini sudah mulai agak anget, tapi nanti mungkin ada gas. Kalau ada seperti ini, sudah ada gelembung begini, kemungkinan ada gas. Nah, kan gitu. Itu gas apa ya? Kan ada kemungkinan gas air atau gas SO2. Tetapi yang lebih ringan adalah SO2. Nanti air akan turun lagi. SO2 akan keluar kalau memang terbentuk gas SO2. Nah, SO2 akan masuk ke larutan KMNO4. Nah, ada reaksi berikutnya, yaitu reaksi redoks. MnO4 min ditambah SO2. Nah, kalau di buku itu, dalam lingkungan asam. Menghasilkan apa coba, Bu? Mn Mn2 plus 2 plus tambah ditambah K2SO4 ya. SO4 2 min. Itu ionnya ya. Ya tentu di sini ada 2SO4, tapi ada SO4 2 min. Nanti disiapkan apa BaCl2 tadi. SO4 2
Gimana Bapak Ibu? Menghitung laju reaksi antara seng dengan HCl. Bisa seng HCl, bisa aluminium HCl, bisa aluminium NaOH, dan sebagainya. Itu bebas aja. Yang penting ada logam dan asam menghasilkan gas hidrogen. Nah, bagaimana Pak Saripudin? Yes. Oh ya. Menghitung kecepatan reaksi atau laju reaksi antara seng dengan HCl. Gimana? Sebelumnya. Sudah. Ya, ada yang punya usul? Kalau tidak, saya beri usulan begini. Nih. Jadi lagi-lagi saya udah rancang ini. Ini rancang alatnya begini. Jadi bukan sekedar hitungan terus, coba dirancang. Lalu ini saya beri. Paham maksudnya? Siapkan NaOH dan aluminium foil. Nah, kalau seng dengan HCl itu bisa. Nah, saya punya aluminium dengan NaOH. Berapa gas hidrogen yang dihasilkan? Kan reaksinya Al ditambah NaOH menjadi Al, NaOH 4 kali ditambah H2. Nah, ini dibuat terang begini, kemudian ini ada tutupnya. Nah, mudah sekali kan? Mudah sekali. Tapi kalau yang tidak mau ya jadi berat. Ya, baik, kita coba NaOH sambil nunggu ini. Kita siapkan NaOH. Ya, 1 sendok gitu. Ya dilarutkan ke sini. Kita akan larutkan NaOH di sini. Ya, kira-kira sepertiganya nih. Nah, kemudian di sini disiapkan siring ya, minimal 50 ml lah. Kalau ada 100 ml lebih baik. Dibuat saja di gelas dulu. Nah, kemudian logamnya saya buat adalah aluminium. Supaya mudah aluminium apa? Aluminium foil. Aluminium foil supaya mudah. Nanti aluminium foil dengan NaOH akan direaksikan dan akan menghasilkan gas hidrogen. Nah, gas hidrogennya akan keluar. Di sini ada volumenya. Jadi volume hidrogen per satuan waktu bisa kita hitung. Misalkan 10 detik berapa, 20 detik berapa, 30 detik berapa, dan seterusnya. Maka selanjutnya kita bisa menghitung laju reaksi. Betul nggak, Pak Wan? Betul. Betul. Gimana? Betulnya rumusnya bagaimana? P, delta P, laju reaksi adalah? Persatuan waktu. Iya, apa? Selisih. Nah, selisih atau volume dari gas yang dihasilkan per satuan waktu yang dihitung tadi. Iya. Nah, kan bisa. Kenapa tadi saya tanya tidak ada yang jawab? Bagaimana menghitung? Jadi kita bikin soal sendiri, stoichiometri itu bikin sendiri. Jangan terus saja mencari-cari soal yang dimodif. Kita nggak paham apa itu. Dari stoichiometri itu kita coba bikin ini. Di sini kan ada NaOH yang kita larutkan. Kenapa saya pilih Al? Karena Al itu kan amfoter, dia bisa bereaksi dengan asam juga dengan basa. Nah, coba diinikan aluminium foilnya. Jadi aluminium foil itu mudah lah, diremas-remas saja dimasukkan bisa.
Ya, ini kan larutan NaOH ditambahkan aluminium foil. Ya, Bapak Ibu sekarang melihat ini tadinya ungu ya, sekarang sudah mulai butek gelap. Inilah kita ini jangan terlalu merasa bangga dengan sinar yang bagus, cahaya yang bagus. Padahal kita akan mengalami kegelapan juga. Mulai perjuangan hidup, coba ada video. Ada perjuangan hidup supaya melawan kegelapan. Nah, kan? Kegelapan itu diteruskan ya. Kita bukan hindari, tetapi kita lakukan, kita lawan, kita lewati gitu. Bukan dihindari masalah itu. Ini sudah mulai gelap, butek. Lalu kita menghindar enggak? Kita harus hadapi, terus hadapi. Karena bersama dengan kegelapan, kesulitan itu Tuhan sudah sertakan kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Tapi bersama kesulitan, Allah sertakan kemudahan. Jadi itu untuk optimisme. Jangan menunggu dulu kesulitan habis, baru ada kemudahan. Tidak harus begitu. Nah, Tuhan akan memberikan kemudahan saat kita tetap mengalami kesulitan. Ini kan sedang butek nih, gelap nih. Terus kan kita lakukan aja. Kita lawan saja. Mudah-mudahan nanti setelah ini ada pencerahan. Setelah gelap ini akan ada cahaya yang baru. Di sini simbolisnya. Bagaimana gas SO2 ini unik bertemu dengan kalium permanganat yang berada dalam larutan. Perhatikan sudah mulai ada secerca harapan supaya tidak terlalu gelap. Terus saja lawan kegelapan itu. Lawan kesusahan, dilawan terus kesusahan. Kita tidak akan apa-apa. Karena Tuhan bersama kita akan mulai ada pencerahan. Ya, bisa melihat Bapak Ibu? Mulai ada pencerahan. Dari ungu gelap, kemudian pelan-pelan mulai cerah. Nah, disinilah Ibu Kartini memberi semangat kepada kita. Jadi, habis gelap, terbitlah apa? Terbitlah terang. Nah, ini sudah mulai terang, ini sudah mulai terang. Berarti Mn2+ ini sudah terbukti betul dari mana? Ada SO2. SO2 dari mana? SO2 dihasilkan dari reaksi antara HCl dan natrium disulfat dengan pengaruh suhu, pengaruh pemanasan. Iya, betul-betul sekarang tidak berwarna, maka kita sudah terbukti adanya Mn2+. Betul Bapak Ibu? Ya. Ya, alhamdulillah terbukti cukup lama. Nah, di sini ada suatu larutan yang berwarna putih. Ya, yang berwarna putih. Kita gantikan ini. Kita gantikan ini. Dimasukkan ke sini. Jadi masuk ke dalam sini. Kita beri indikator BTB apa? BTB Pak. Ya? BTB atau kubis? Ini juga bisa yang tadi call juga. Ini kan warnanya agak begini ya. Iya. Kita masukin sedikit lah. Oh, sudah mulai. Ini sudah. Padahal baru sebentar ya.
Ya, ini kan kalau sudah banyak dia akan terdorong. Ya, dia akan terdorong. Ini sudah terdorong tapi pelan-pelan, pasti sedikit. Kalau pakai serbuk aluminium langsung gimana, Pak? Dia bisa. Serbuk aluminium agak mahal, Bu. Ibu punya di sekolah? Ada. Iya, kalau ada pakai saja. Tapi kalau aluminium foil kan bisa cari di mana-mana. Di bungkus permen, bungkus rokok, bungkus kue, cetakan kue, ya itu aluminium kalau itu. Itu banyak aluminium foil. Ya ini kan kurang-kurang banyak. Kalau mau cepat lagi, tentu saja konsentrasi NaOH ditingkatkan. Tinggal itu saja, Bu. Jadi baru setelah itu, nanti masuk stoichiometri. Jika 5 gram aluminium direaksikan dengan 2 M NaOH, berapa gas hidrogen yang dihasilkan? Pertama, pada keadaan standar. Kalau keadaan standar udah bisa, tingkatkan pada STP. STP udah bisa, tingkatkan pada keadaan gas lain. Terus saja dipersulit, Bu. Supaya siswa itu sulit. Bahwa kimia itu berbobot. Wah. Terus saja matematiknya aja yang dipersulit. Nah, gak apa-apa. Yang penting mereka melihat dulu wujudnya. Ini kan kurang aluminium foilnya. Tadi sisa sedikit ya, habis ya. Oh iya. Dulu bisa pakai aluminium langsung atau serbuk, nanti dia sudah mulai, ya nanti akan mulai makin banyak, dia akan mulai mendorong. Mana? Ya. Tapi kalau terlalu pekat, nah misalkan ibu 3 sendok, airnya segini, jangan kaget nanti ini langsung panasnya tinggi sampai 80 derajat, langsung begitu, wah itu langsung ibu lari lempar. Nggak usah panik, simpan saja. Jadi cukuplah membuat gasnya itu nggak usah terlalu pekat. Tapi kalau terlalu encer, maka pembentukan gasnya lama. Ini ibu sudah melihat, ini sudah kedorong jauh. Ya, ini lihat, kedorong ya Bu ya. Iya, kuat ya dorongannya ya. Ya bergerak terus ya. Nah itu dihitung dalam 10 detik. Nah berapa cepat volumenya? 20 detik berapa dan seterusnya. Nah ini sudah batas begini. Nah sudah kan. Jadi kalau yang 100 mili lebih bagus. Ini kan 50 mili. Nah ini contoh saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terinspirasi ya, termotivasi ya. Contoh saja. Jadi jangan dari dulu sampai sekarang, dari zaman SMA begitu aja, praktiknya begitu aja gitu. Hari ini, gitu. Jadi kalau ini dimasukin balon aja terus aja semuanya balon. Gitu. Bagaimana menghitung volumenya nggak tahu. Nah ini baru hidrogen yang dihitung saja. Belum nanti reaksi hidrogen dan oksigennya bagaimana dan sebagainya. Waduh banyak sekali. Jadi kita berbicara laju reaksi ini banyak sekali. Banyak sekali yang akan kita bahas dan jadi ngedip gitu. Ngedip learning. Bukan hanya reaksi Na2S2O3 plus HCl saja. Tapi juga bisa masuk ke reaksi redoks. Bisa masuk ke pengendapan. Bisa asam basa, indikator, dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada. Dorong. Tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan ya, karena memang apa? Ya dilihat ya. Walaupun online bisa melihat bukti dan wujudnya. Jadi Bapak Ibu bisa cepat untuk memahaminya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mendengarkan terus saya bercerita atau PPT, udah ngantuk tuh. Juga pahamnya juga akan lambat ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat begini kan jelas, oh iya mana sih sulfurnya? Oh iya kenapa bening? Terus kenapa di sini kan kelihatan bisa nanya. Maka tuntaslah belajar kimia. Itu. Ya, silakan ada yang bertanya. Ini nggak terasa ini jam 2:30 ya? Jam 3 udah ternyata. Ya. Ya sebentar lagi. Ada pertanyaan silakan. Jadi kami ini
berusaha untuk berbagi dengan Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Kebetulan kami bisa free ya free, bisa gratis silakan. Untuk yang beberapa reaksi yang berikutnya memang ada bahan-bahan yang mahal kayak KI dan sebagainya, tentu memerlukan biaya itu. Karena KI kan berapa juta itu per 500 gram, 1000 gram. Jadi kalau kebetulan AMI ada sisa ya nggak apa-apa, kita bisa gratis. Tapi kalau kami stoknya sudah habis ya kami suka ngadain berbayar gitu. Berbayar ya itu kita profesional saja, sebetulnya profesional saja. Bapak Ibu juga mengajar, tentu mengelola ilmu, mengemas ilmu ada dibayar oleh pemerintah kan. Dibayar pemerintah kan profesional. Tidak mau juga kita dibayar murah. Saya guru, harus dibayar dong dengan gaji yang sesuai. Jadi profesional saja. Ya kami juga seperti ini mengadakan begini juga. Inginnya sih free ya. Ada seperti bulan kemarin. Nanti minggu depan juga free. Tapi kalau tidak ada bahan mau gimana, kita harus beli juga. Alat juga disiapin. Jadi Bapak Ibu harus memahami ini juga. Di situ juga ada kan yang mau memberikan donasi dipersilahkan. Untuk keperluan riset, pembelian bahan dipersilahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Karena ini kan bersifat sukarela. Berapapun, itu alhamdulillah kita akan terima dengan senang hati. Mau 500.000, mau 400.000, mau 100.000, mau 50, mau 10.000, alhamdulillah semuanya juga. Insya Allah akan kita pakai untuk keperluan riset, untuk berbagi dengan yang lain gitu. Nah, jadi ada beberapa kemarin Bapak Ibu yang sudah memberikan donasi kepada kami. Ada berapa ya? Terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda untuk keperluan riset ini. Jadi tidak ada paksaan. Tapi Bapak Ibu jika ingin berdonasi untuk keperluan riset dan kepada KKTI dipersilakan. Berapapun tidak ada. Sehingga nanti kita bisa ngadain lagi yang gratis gitu. Karena saya ingin memberikan atau melengkapi seperti hal-hal tadi. Ada yang salah kita betulkan, yang kurang kita lengkapi. Tetapi kan kita ini kan bukan dibiayai pemerintah. Kami ini memang mandiri, Bu, di KKTI. Mandiri, punya organisasi sendiri. Berbeda kalau pemerintah yang mengadakan itu kan uang duduk, uang transport, uang jajan semua diberi. Ibu, Bapak guru tinggal duduk saja dapat itu semua. Nah, kalau kami kan enggak. Itu pun kan hanya mendengar bercerita bahwa flashdisk selesai. Justru kami ini nggak mau begitu. Kami inginnya kimia begini, deep learning begini, nyata, tuntas, kelihatan. Apalagi nanti bulan Desember kita akan adakan di Bandung atau di Cilegon bersama Pak Wawan. Nah, Bapak Ibu yang ikut di Cilegon, nanti kita adakan di Cilegon. Itu langsung hadir, saya jawab tuntas, nyata gitu. Kalau ini kan secara online. Nah, kalau nanti bisa Bapak Ibu langsung bertanya, langsung mencoba sendiri. Disitulah kami adakan kegiatan-kegiatan begitu. Ya, ada tanggapan barangkali Bapak Ibu mengenai kegiatan? Apakah ada yang mau ikut nanti Desember? Nah, sebelumnya mungkin saya akan adakan lagi yang gratis. Silakan nanti akan saya tentukan dulu waktunya. Bapak Ibu yang mau pesan buku dipersilakan. Mau pesan alat dipersilakan, alat bahan, lemari asam, kit dan sebagainya nanti ada di Siplah juga. Bisa langsung kepada kami atau langsung via Siplah dengan dana BOS, bisa. Jadi kita sudah siapkan apa yang diinginkan guru, ada. Bahkan nanti sertifikatnya juga disiapkan. Sertifikat untuk keperluan ini kita ada. Latihan, sertifikat dan sebagainya. Nah, itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, mau tanya yang tadi reaksinya berarti SO2 ditambah KMNO4. Jadi nggak langsung H2SO4 ya, plus H2O berarti di situ ya. Hasilnya baru K2SO4, MnSO4 sama H2SO4 gitu ya, Pak? Betul. Ionnya itu kan MnO4-. Iya. K-nya itu udah